Guys, welcome to Masak Bareng di Kangen Jajan TV. Jadi di video kali ini aku mau bagiin resep dimsum yang kenyal, enak, dan ini bahannya simple banget. Tuh kan, kenyal-kenyal banget. Yuk mulai masak aja. Nah, kita siapin bahan-bahannya yuk. Pertama, siapkan daging ayam. Kemudian siapkan juga 3 buah es batu dan 3 bawang putih. Siapkan juga wortel parut. Kemudian siapkan juga 1 buah putih telur, kulit dimsum, dan bahan lainnya seperti gula, garam, kaldu, dan merica. Kemudian siapkan tepung tapioka. Lalu ada saus tiram. Dan siapkan juga minyak wijen. Proses pembuatannya ini sangat simpel ya. Cukup blender semua bahan sampai halus dan tercampur rata. Ini aku masukkan dulu tepung tapiokanya, lalu aku masukkan daging ayamnya. Ini terserah ya, mau masukin apanya dulu, apakah tepungnya dulu, telurnya dulu, daging ayamnya dulu, atau apa aja terserah pokoknya. Lalu masukkan juga es batu. Es batu ini fungsinya agar dagingnya tetap kenyal ya. Lalu masukkan minyak wijen. Masukkan juga saus tiram. Nah, setelah itu kita giling atau kita blender. Hasilnya seperti ini. Lakukan sampai semua bumbu tadi tercampur rata ya, atau di blender sampai rata. Ini karena blenderku kecil, jadi ada 2 kloter pemblenderan. Nah, ini sesi blender yang kedua ya. Aku masukkan sisa ayamnya. Ini ayamnya campuran ya. Ada dada ayam dan juga kulit ayam. Kalian juga bisa pakai paha ayam. Nah, ini putih telurnya, lalu masukkan semua bumbu-bumbunya. Nah, masukkan juga sisa tepung tadi ya, lalu blender sampai halus. Nah, seperti ini. Kemudian dicampur dengan sesi blender yang pertama tadi. Setelah itu aduk hingga rata. Pastikan blender pertama dan blender yang kedua tadi sudah tercampur dengan rata. Kemudian masukkan wortel yang sudah diparut. Jangan semuanya ya, sisakan sedikit saja sebagai topping. Nah, menambahkan wortel ini akan menambah cita rasa pada dimsum dan juga menambah teksturnya. Kalau kalian nggak suka wortel, kalian bisa skip. Nah, sekarang kita masuk ke step pembuatan dimsumnya. Nah, itu ada minyak goreng atau minyak kelapa sedikit aja untuk dilumurkan ke tangan dan juga ke kulit dimsumnya agar tidak lengket. Nah, itu sudah saya siapkan kulit dimsumnya. Pertama, pastikan tangan kita sudah bersih, lalu kita oleskan minyak dulu agar tidak lengket ya antara kulit dimsum dan juga isian dimsum ke kulit kita. Kemudian kita ambil 1 lembar kulit dimsum dan kita lumuri minyaknya. Ini di kedua sisi ya guys ya. Nah, setelah merata, oh ya, ini karena kulit dimsumnya tipis banget, jadi kadang-kadang kita nggak sadar kalau ternyata ada 2 lapisan kayak itu tadi. Nah, setelah itu aku masukkan 1 sendok makan
Ini sesuai selera ya, isiannya seberapa banyak. Kalau mau yang tebel banget bisa 2 sendok. Nah, setelah itu kita mulai cubit di ujungnya, lalu kita tarik keseluruhannya sampai bentuknya itu bulat, ya mirip-mirip dimsum pada umumnya. Nah, ini teknik yang sering aku pakai. Nah, setelah itu baru kita ambil sebagian wortel dan kita taruh di atasnya sebagai topping. Caranya sama ya. Untuk yang berikutnya sama, kita oleskan minyak ke kedua sisi kulit dimsumnya, lalu kita masukkan 1 sendok makan isian dimsum. Kayaknya kalau 2 sendok lebih kayaknya terlalu penuh ya, dan kalau kita hanya masukkan setengah sendok itu mungkin terlalu sedikit, tapi ini terserah takarannya ya. Kalau itu menurut aku, kalau kalian suka yang isiannya dikit karena mau dijual lebih murah, ya boleh-boleh aja. Nah, tekniknya seperti ini. Tekniknya sama ya dengan yang pertama. Lakukan sampai adonan habis. Untuk toppingnya ini sebenarnya nggak harus wortel ya, kalian bisa pakai topping lainnya seperti rumput laut lembaran atau nori itu yang dipotong kecil-kecil, bisa juga pakai sosis yang dipotong kecil-kecil, atau bisa juga pakai bakso atau pakai cabai merah yang dipotong tipis-tipis. Pokoknya sesuai selera aja. Kalau ini aku pakai wortel biar tidak ribet dan karena aku suka wortel. Jadi bisa dimodif sesuai topping yang kalian inginkan ya. Nah, ini dia dimsumnya. Setelah itu kita siapkan kukusan dan kita mulai masak. Nah, ini dia kukusan yang aku punya. Sebelumnya kita olesi minyak dulu ya di alas kukusannya itu. Kalian juga bisa pakai alas lainnya seperti kertas baking, atau kayak aku kayak gini nggak usah pakai alas apa-apa, yang penting kukusannya itu sudah diolesi minyak. Jadi nanti waktu kita mau ngambil dimsumnya itu nggak terlalu lengket. Nah, dimsumnya ini kita kukus sekitar 15-20 menit. Nah, sambil nunggu dimsumnya matang, kita siapkan cocolannya. Pertama, siapkan cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Siapkan juga tepung maizena, garam, kaldu bubuk, gula, dan juga saus tomat. Kemudian blender cabai merah, rawit, bawang merah dan bawang putih tadi sampai halus. Lalu masukkan ke sebuah panci. Setelah itu masukkan juga bahan-bahan lainnya. Kemudian masukkan air. Setelah itu aduk rata. Kemudian masak saus hingga matang. Tambahkan juga cuka 1 sendok makan atau sesuai selera. Jika dirasa saus kurang pedas, kamu bisa tambahkan saus cabai. Tunggu hingga saus matang sampai mengental. Nah, setelah 15-20 menit, dimsum matang.
Kamu juga bisa mengetes kematangannya dengan menusukkan tusuk gigi ke dalam dimsum. Jika tusuk giginya sudah tidak lengket, berarti sudah matang. Nah, ini dia penampakan dimsumnya. Menu ini sangat mudah dibuat dan cocok untuk cemilan keluarga. Selamat mencoba ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini jika bermanfaat.